Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Direktur Cita Sehat Foundation, Bapak Ihsan Nugraha. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Bidan Farida Agustiani AMD Kep, selaku narasumber pada hari ini. Selamat datang Ibu. Serta yang kami hormati Sobat Sehat peserta webinar pada siang hari ini yang telah hadir. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul secara virtual melalui Zoom meeting pada hari ini, Rabu 22 Desember 2021, dalam kegiatan seminar kesehatan yang diselenggarakan oleh Cita Sehat Foundation. Apa kabar Sobat Sehat? Oh, menelpon kecelakaan bapaknya. Baik, sehat semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat ya? Baik, saya harap semua dalam keadaan sehat dan dalam semangat yang luar biasa pada hari ini untuk mengikuti webinar sampai dengan akhir acara. Senang sekali kami Uswatun Hasanah dari Klinik Cita Sehat Semarang dapat bertemu dan memandu acara webinar pada hari ini selama 2 jam ke depan. Warna merah untuk batu bata, warna coklat untuk anak panah. Kami ucapkan selamat datang para peserta. Semoga ilmu yang didapat membawa berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Cita Sehat Foundation sebagai salah satu NGO atau non-government organization yang bergerak dalam bidang kesehatan menyelenggarakan webinar pada hari ini dengan SKPIB, Ikatan Bidan Indonesia, dalam tema The Preparation and Challenge on Gentle Birth. Webinar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ibu yang tepat jatuh pada hari ini, 22 Desember 2021, bersama narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Bidan Farida Agustiani AMD Kep, dan insya Allah akan kita simak bersama pemaparan materi dari beliau hingga akhir acara. Kami informasikan kepada Sobat Sehat semua untuk dapat mengaktifkan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia, dan jangan lupa untuk menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung. Dan kami persilahkan untuk dapat mengaktifkan kamera sehingga kita dapat bertatap muka dengan Sobat Sehat semua nih yang sudah hadir dari berbagai kota pada webinar kali ini. Selanjutnya, sebagai bentuk kecintaan kita terhadap tanah air, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sobat Sehat semua, dimohon dalam posisi duduk tegak. Indonesia
Terima kasih. Sobat sehat yang kami hormati, adapun rangkaian acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh Direktur Cita Sehat Foundation, yang ketiga pemaparan materi oleh narasumber dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, yang keempat yaitu penutup. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan oleh Direktur Cita Sehat Foundation, sekaligus membuka webinar pada hari ini. Kami persilahkan dengan segala hormat kepada Bapak Ihsan Nugraha, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jawa Barat yang hari ini berkenan untuk memberikan referensinya untuk mengeluarkan SKP. Juga yang saya hormati Bu Bidan Farida selaku pemateri yang hari ini juga sudah meluangkan waktu bisa sharing dan berbagi ilmu buat kita semua. Ya, perkenalkan saya Ihsan, saya dari Cita Sehat Foundation. Jadi Sehat Foundation ini adalah sebuah NGO yang memiliki visi bagaimana kami bisa berkontribusi untuk menjadikan masyarakat Indonesia yang sehat secara paripurna. Dengan aktivitas yang kami jalankan untuk visi tersebut adalah kami mengelola beberapa unit klinik dengan konsep socio enterprise, di mana kami melakukan subsidi silang dari pasien-pasien yang berbayar untuk bisa membiayai pasien-pasien yang tidak mampu membayar. Kemudian kami juga menjalankan program-program promotif dan preventif yang disponsori dan dijalankan oleh mitra-mitra CSR kami di perusahaan-perusahaan. Selain itu juga kami melakukan program-program edukasi kepada masyarakat, baik kepada rakyat umum maupun program yang perdana yang kami jalankan hari ini, yaitu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Ya, alhamdulillah bersamaan dengan Hari Ibu, di kesempatan hari ini kita melaksanakan program sesi training untuk mengetahui bagaimana persiapan dan tantangan dalam program Gentle Birth yang kebetulan pakarnya banget nih yang akan mengisi di kesempatan hari ini. Jadi mudah-mudahan apa yang diselenggarakan di kesempatan hari ini dapat bermanfaat untuk seluruh peserta yang hadir. Selamat menikmati pembelajaran dan mudah-mudahan bisa menjadikan masyarakat Indonesia ke depannya lebih sehat lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan ini membuka rangkaian kegiatan seminar di kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ihsan Nugraha yang telah memberikan kata sambutannya. Sebelum memasuki acara inti kita, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan mengenai tata tertib webinar pada hari ini. Yang pertama, peserta wajib menonaktifkan mikrofon dan mengaktifkan kamera. Peserta wajib mengikuti rangkaian acara hingga akhir. Peserta wajib menjaga ketertiban dan kesopanan selama acara berlangsung. Bagi peserta yang mempunyai pertanyaan, dipersilahkan untuk menuliskan pada kolom chat dengan format nama spasi pertanyaan selama acara berlangsung. Peserta wajib mengisi presensi pada link yang akan dibagikan oleh panitia pada akhir acara. Dan kami ingatkan juga untuk selalu mengupdate informasi seputar kegiatan kami di Cita Sehat Foundation pada kanal sosial media kami di Instagram @citasehat, Facebook Cita Sehat Foundation, dan YouTube Cita Sehat Foundation.
Di antaranya program yang saat ini tengah digulirkan oleh Cita Sehat pada laman www.citasehat.org/campaign/peduli Semeru. Program ini berfokus kepada pemberian bantuan berupa asupan bergizi kepada anak-anak mulai dari bayi hingga balita, serta lansia yang memang memerlukan perlakuan khusus dalam pemberian makanan selama dalam posko pengungsian. Terlebih lagi, kami mendapatkan informasi bahwa minimnya persediaan makanan untuk anak-anak, terutama bagi bayi, seperti bubur, susu, dan juga makanan pendamping ASI. Maka dari itu, bagi Sobat Sehat yang ingin memberikan kontribusinya untuk korban bencana Semeru, bisa langsung mengunjungi pada laman citasehat.org dan klik donasi sekarang. Terima kasih. Makan nasi di rumah Rahmat, lauknya pakai sambal ikan. Mari kita mulai dengan senyum semangat, sehingga seminar ini terasa menyenangkan. Baiklah, sampailah kita pada acara inti pada hari ini, yaitu pemaparan materi oleh Bidan Farida Agustiani AMDK dalam tema The Preparation and Challenge on Jungle Birth. Proses persalinan yang lancar dan minim trauma bagi ibu, bayi, dan keluarga adalah proses yang didambakan oleh setiap ibu. Nah, metode persalinan secara gentle birth ini hadir untuk mengobati kekhawatiran para ibu terhadap rasa sakit yang timbul pada saat proses persalinan. Apa dan bagaimana persiapan-persiapan yang bisa dilakukan oleh seorang ibu selama masa kehamilan untuk bisa melakukan persalinan secara gentle birth. Hal ini akan dibahas lebih mendalam oleh narasumber kita pada hari ini. Baik, sebelumnya kita undang terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Bu Bidan Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Teh. Alhamdulillah. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah Teh. Sudah baik kan? Insyaallah. Alhamdulillah. Sehat ya Bu Bidan ya? Yes. Baik Bu Bidan, jika tidak kenal maka tidak sayang. Jadi mohon izin Ibu Bidan, saya akan membacakan secara singkat CV dari Ibu Farida. Mohon izin. Silakan Teh. Ya. Baik. CV singkat dari narasumber kita hari ini. Nama lengkap Farida Agustiani AMDK. Tempat tanggal lahir Bandung 16 Agustus 1986. Alamat Jalan Citarik Raya nomor 14. Statusnya sudah menikah, kemudian memiliki 2 putra dan putri, gitu ya Bu Bidan ya. Baik, pendidikan formalnya yaitu D3 Kebidanan di Dharma Husada Bandung, dan banyak sekali pendidikan non formal dari beliau. Yang terakhir aktivitas pada saat ini, jadi luar biasa sekali ini Ibu Bidan Farida. Beliau adalah seorang founder dari salah satu klinik di daerah Bandung ya Bu Bidan ya. Ya, yaitu Klinik Bumi Sehat Bahagia. Baik Ibu Bidan, sekilas CV dari narasumber kita hari ini. Tanpa berpanjang lebar lagi, kepada narasumber kita, Ibu Bidan Farida Agustiani AMDK,
Disilakan. Ya. Monggo Bu Bidan. Terima kasih Bu Bidan Uswa atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kita Sehat Foundation telah memberikan kesempatan untuk berbagi juga kepada sobat sehat semua, para teman sejawat. Insya Allah ini hanya berbagi dan diskusi jika memang ada yang kurang. Karena waktu terus bergulir, mari kita langsung ke materi. Nah, yang pertama adalah yang perlu kita samakan adalah tentang persalinan. Arti dari persalinan sendiri adalah suatu proses fisiologis yang memungkinkan serangkaian perubahan yang besar pada ibu untuk dapat melahirkan janin melalui jalan lahir. Jadi persalinan adalah proses fisiologis. Itu yang perlu kita garis bawahi tentang arti persalinan. Selanjutnya, persalinan dan kelahiran merupakan kejadian fisiologis serta peristiwa alamiah yang sangat dinantikan oleh ibu dan keluarga selama 9 bulan. Nah, ini juga perlu digarisbawahi, yaitu adalah peristiwa alamiah. Seperti itu ya. Persalinan dalam Islam disebutkan dalam surat Abasa ayat 18-20. Dari apakah dia Allah menciptakannya? Itu dari setetes mani. Dia menciptakannya, lalu menentukannya. Kemudian jalannya dia mudahkan. Summa sabila yasaroh. Jadi jalannya ketika persalinan Allah yang memudahkan. Seperti itu. Selanjutnya, yang perlu kita yakini, Allah yang menentukan kapan bayi lahir. Ini juga tertera dalam surat Al-Mursalah ayat 20-22. Bukankah kami menciptakanmu dari air yang hina, kemudian kami letakkan dia di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim, sampai waktu yang telah ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah, Allah lah sebaik-baik yang menentukan. Nah, di sini digarisbawahi bahwa Allah lah yang menentukan waktu persalinan. Dan selanjutnya, nah, sebentar teh. Selanjutnya, tidakkah seorang di antara kamu merasa ridho, ini keutamaan hamil dan persalinan, jika dia hamil dari benih suaminya, dan suaminya bangga atau ridho dengan kehamilannya, maka wanita tersebut mendapatkan pahala yang sama dengan pahala seorang prajurit yang berpuasa ketika berperang di jalan Allah. Bila wanita tersebut menderita sakit sewaktu melahirkan, betapa kegembiraan yang dirasakannya yang tidak diketahui penghuni langit dan bumi dengan lahirnya buah hati. Masya Allah. Pahala yang luar biasa yang akan kita terima ketika kita bisa melahirkan. Makanya kita harus mempersiapkan sebaik-baik mungkin. Karena pahala yang diberikan oleh Allah, keutamaannya sangat luas, insya Allah. Nah, selanjutnya kita harus tahu dulu ya, karena judulnya adalah persiapan gentle birth. Jadi kita harus tahu dulu apa sih itu gentle birth. Gentle birth adalah gentle-nya itu adalah lembut, birth-nya persalinan. Kalau menurut kata gentle birth adalah persalinan yang lembut. Namun menurut artinya, gentle birth adalah filosofi persalinan yang tenang, penuh kelembutan, dan memanfaatkan seluruh unsur alami dalam tubuh manusia, apapun metodenya. Seperti itu. Kita lihat dulu video. Nah, ini persalinan gajah ya. Nah, persalinan gajah banyak sekali intervensi ya, intervensi dari persalinan gajah. Nah, ini yang selanjutnya persalinan gajah di alam. Nah,
Kita lihat gajah ini melahirkan, mencari insting posisi yang memang nyaman. Berbeda dengan video yang pertama, yang banyak sekali manusia-manusia yang tidak nyaman mendampingi gajah, bahkan mengintervensi bayinya. Di sini, di video ini, gajah dengan alami melahirkan di tempat yang memang alaminya gajah melahirkan, yaitu di padang rumput. Mohon maaf, sepertinya Bu Bidan Farida sedang ada permasalahan dengan koneksi internetnya. Bu. Sudah? Tadi sampai mana teh? Tadi videonya udah teh? Sudah ya teh? Tadi video udah masuk. Oke. Ya. Oke. Sudah ya Bu Teh Farida? tadi ya melihat gajah tadi kira-kira yang lebih lembut gajah pertama atau yang gajah kedua persainannya? Yang kedua yang lebih Lembut alami. ya? Yeah. Lebih alami, ya, yang lebih sesuai dengan alamnya gajah ya, yaitu di alam, bukan di tempat yang memang apa namanya, bukan tempatnya gajah melahirkan, seperti itu. Oke. Ini teh. Oke. Mengapa gentle bird? Jadi kenapa kami memilih gentle bird? Ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Mohon maaf, saya banyak menyadur dari Al-Quran dan hadis ya. Insya Allah, karena saya seorang Muslim, tapi jika tidak ada yang tidak Muslim, mungkin silakan dibahasakan sesuai dengan agamanya. Nah, di sini Rasulullah bersabda, orang yang sengsara adalah orang yang sengsara sejak di perut ibunya. Orang yang bahagia adalah orang yang bahagia sejak di perut ibunya. Hadis ini hadis riwayat Ibnu Battutah. Sebagian hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah. Insya Allah hadis ini sanadnya sahih. Kemudian yang kedua adalah dari Al-Quran, surat Maryam, maka makan, minum, dan bersenang-senang hatilah. Jadi gentle bird ini mewakili dari kedua keterangan ini, yaitu dalam hadis dan Al-Quran. Nah, kenapa sih gentle bird? Nah, karena memang gentle bird ini adalah konsep yang ramah jiwa bagi ibu maupun bayi. Nah, karena menghindari stres pada ibu saat persalinan. Sedangkan hubungan stres terhadap bayi itu ternyata banyak sekali. Dalam studi epidemiologi disebutkan bahwa ada hubungan antara wanita yang melaporkan tingkat stres yang tinggi pada masa kehamilan dan kemudian anaknya mengalami perkembangan ADHD dan kardiovaskuler, ya. Ini penelitian dari Universitas Zurich, ya. Jadi ternyata stres, gitu ya, salah satunya mengakibatkan anaknya hiperaktif yang sampai besar, itu akan sulit fokus. Nah, ini salah satunya. Kemudian yang kedua adalah penelitian di Swiss, plasenta seorang ibu yang mendapatkan tekanan dalam jangka waktu lama, jadi stres yang lama,
mengakibatkan keluarnya hormon kortisol. Hormon kortisol ini adalah hormon stres, dan ini menimbulkan masalah pada organ-organ vital sang bayi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah persalinan yang stres berpengaruh pada detak jantung janin serta memperlama persalinan, sehingga menjadi penyebab asfiksia. Ibu yang stres juga membuat oksigen pada bayi berkurang dan menyebabkan bayi mengeluarkan mekonium, sehingga menyebabkan salah satunya menyebabkan mekonium aspirasi sindrom, Mas ya. Jadi mekoniumnya terhisap oleh bayi seperti itu. Selanjutnya tujuan gentle birth ini adalah yang pertama tentu menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, karena gentle birth ini kita persiapkan bahkan bukan pada saat melahirkan saja, tapi sejak dari perencanaan kehamilan. Nah, kemudian menurunkan angka komplikasi saat kehamilan dan persalinan. Karena tadi kita mempersiapkan dari mulai sebelum kehamilan, kemudian pada saat kehamilan, dari persiapan gentle birth ini tentu akan menurunkan komplikasi yang terjadi saat kehamilan dan persalinan. Selanjutnya adalah meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi. Karena tadi persalinan yang stres itu salah satunya membuat bayi, salah satu faktor yang membuat bayi mendapatkan penyakit-penyakit seperti organ-organ vital yang bermasalah. Kemudian pada saat persalinan pun bisa jadi pencetus masalah-masalah. Kemudian meminimalisir trauma persalinan. Persalinan yang stres itu juga bisa menurunkan menaikkan trauma persalinan. Bahkan saya mendapati ibu yang kemarin melahirkan itu padahal persalinannya sudah 9 tahun yang lalu, beliau masih menangis mengingati persalinan sebelumnya yang memang sangat traumatis. Dan alhamdulillah persalinan sebelumnya itu yang selanjutnya adalah lahiran di BSP, dan beliau bersyukur sekali bisa melahirkan minim trauma. Ternyata trauma itu walaupun persalinannya pendek, hanya hitungan jam, ternyata traumanya itu bisa dirasakan bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Kemudian menurunkan angka postpartum blues, juga depresi postpartum. Ini banyak sekali ditemukan. Dari mana ya tadi? Ya, selanjutnya menurunkan angka postpartum blues, ya, juga depresi postpartum. Karena banyak persalinan yang menimbulkan trauma yang cukup dalam pada ibu, sehingga ibu-ibu merasakan stres setelah persalinan. Bahkan robekan yang banyak, kemudian rasa sakit yang luar biasa ketika persalinan, itu dapat menyebabkan depresi setelah persalinan. Selanjutnya, persiapan gentle birth sendiri. Sebelum ke persiapan gentle birth, kita harus lihat dulu faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Menurut Ina Mageskin, persalinan dipengaruhi oleh posisi, kemudian psikologis, profesional provider, kemudian tempat melahirkan, kemudian orang yang melahirkannya, politik, prosedur, dan tekanan. Menurut ilmu kebidanan, persalinan dipengaruhi oleh jalan lahir,
kemudian janin, kekuatan, dan psikologis. Nah, untuk persiapan jantel birth sendiri, yang pertama harus disiapkan adalah keyakinan. Tadi keyakinan bahwa persalinan itu adalah alamiah. Persalinan itu fisiologis, dan Allah akan memudahkan persalinan. Keyakinan itu yang perlu kita tanamkan, baik kepada kita sebagai provider, juga kepada pasien yang akan melahirkan. Seperti itu. Yang kedua adalah ikhtiar. Nah, ikhtiar ini adalah bagian dari amal soleh kita. Gitu ya. Yang pertama adalah ikhtiar untuk mencari pengetahuan. Yang kedua, ikhtiar untuk mencari tenaga kesehatan. Yang ketiga, ikhtiar nutrisi. Yang keempat, fisik. Yang kelima adalah psikologis. Kemudian, yang terakhir adalah setelah ikhtiar adalah ridho. Ya. Oh, iya. Ya. Selanjutnya, nah ini gentle birth menurut kami. Jadi gentle birth ini adalah tentang rasa dan keyakinan. Jadi ketika kita mengamalkan gentle birth, ini salah satunya rasa yang berbeda dari persalinan. Dari rasa sakit menjadi rasa syukur, gitu ya. Dari rasa sakit, kontraksi memang sakit, gitu ya. Ketika terjadi pembukaan memang sakit, tapi rasa ini akan berubah menjadi rasa syukur. Artinya bahwa ketika rasa sakit itu ada, bayi kita akan segera keluar, persalinan kita maju. Maka ketika rasa sakit itu menjadi rasa syukur, ini menjadi rasa yang berbeda, ya. Dan sesuai dengan keterangan dari Allah, ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Mudah-mudahan ini dengan mengganti rasa sakit menjadi rasa syukur ini salah satunya membantu ibu-ibu untuk bisa melahirkan dengan lebih nyaman. Kemudian rasa takut menjadi rasa optimis. Dengan persiapan yang matang, ini rasa takut yang biasanya ini ya dialami oleh ibu-ibu persalinan, takut karena sakit, takut terjadi sesuatu gitu ya pada ibu maupun bayi, takut tenaga kesehatannya providernya agak kurang bersahabat gitu ya. Ketika mengusahakan gentle birth, rasa takut ini akan menjadi rasa yang optimis. Kemudian rasa tidak percaya diri menjadi rasa yang yakin ya. Karena gentle birth ini tadi bukan hanya pada saat proses persalinan, tapi mempersiapkan dari bahkan sebelum hamil. Jadi pada saat hamil, sebelum hamil, sudah mempersiapkan baik ilmu, persiapan fisik, provider, dan lain-lain. Sehingga rasa percaya diri ini akan menjadi perasaan yang yakin. Gitu. Kemudian dari rasa sendiri menjadi rasa penuh cinta. Karena biasanya ibu-ibu hamil itu merasa sendiri, saya yang merasakan hamil, saya merasa tidak nyaman, saya sendiri yang merasakan ngapnya kehamilan, kemudian merasa sendiri nanti yang akan merasakan sakit. Namun dengan ikhtiar gentle birth, ini rasa sendiri ini menjadi rasa yang penuh cinta, penuh dukungan dari provider, penuh dukungan dari pendamping, penuh dukungan dari teman-teman sekitar, seperti itu. Kemudian rasa kecewa menjadi rasa menerima, seperti itu. Selanjutnya, keyakinan. Dalam gentle birth ini yang sangat perlu diyakinkan bahwa keyakinan bahwa persalinan adalah alami, normal, dan naluriah. Gitu ya. Alami karena memang sesuatu yang memang sesuai dengan tubuh kita, gitu ya. Kemudian normal dan naluriah, gitu. Allah berikan naluri kepada para wanita untuk bisa melahirkan. Kemudian keyakinan bahwa persalinan ini adalah tugas ilahiyah, tugas dari Allah, gitu ya, kepada wanita, karena hanya wanita yang diberikan tugas oleh Allah untuk bisa melahirkan, gitu ya. Laki-laki tidak, sehingga keyakinan bahwa persalinan adalah tugas ilahiyah, kita yakin bahwa Allah menciptakan kita beserta perangkatnya, perangkat untuk bisa persalinan, baik itu secara fisik, baik itu secara emosi, juga secara insting. Kemudian keyakinan bahwa Allah menciptakan tubuh wanita sangat sempurna, gitu. Baik panggul, perineum, itu semua Allah ciptakan
khusus untuk memberikan jalan pada tugas kita sebagai perempuan, yaitu tugas melahirkan. Keyakinan bahwa Allah menciptakan janin dalam keadaan cerdas, ya. Ini salah satunya perlu juga diyakinkan agar kita bisa berkomunikasi dengan bayi. Karena ada beberapa ibu emang bayi ngerti gitu ya ketika diajak ngobrol oleh ibunya. Kita harus yakin bahwa bayi yang Allah ciptakan itu dalam keadaan cerdas. Sehingga akan terjadi hubungan yang lebih baik antara ibu hamil dan janin yang ada di dalam, termasuk kita sebagai bidan. Saya pribadi ketika membantu persalinan, itu sambil mengeluh, sambil mudah-mudahan bayi ini paham ketika saya berdoa untuk kebaikan janin, untuk keselamatan ibunya, gitu ya. Karena bayi itu makhluk yang cerdas, yang Allah ciptakan, dan itu mungkin salah satunya doa-doa bayi juga lebih dikabul, gitu ya, yang dalam rahim seperti itu. Kemudian keyakinan bahwa Allah yang menentukan kapan bayi lahir, gitu. Jadi bukan provider yang menentukan bayi lahir, bukan ibu, bukan keluarga, ya. Walaupun menurut salah satu provider ini harus lahir sekian waktunya sekian, gitu ya, jamnya sekian, tapi nggak bisa gitu. Kita harus yakin bahwa Allah lah yang menentukan kapan bayi lahir seperti itu. Kemudian yakin bahwa Allah akan membalas setiap amal-amal dalam mempersiapkan gentle birth, gitu ya, baik provider ataupun klien, gitu ya, karena memang untuk mempersiapkan ini perlu perjuangan, gitu ya, perlu effort yang sangat tinggi gitu untuk mendapatkan persalinan yang memang ramah jiwa dan raga bagi ibu dan bayi, seperti itu. Mengapa kita harus ikhtiar? Nah, ini ya salah satu landasannya. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberi rezeki kalian sebagaimana Allah memberi burung pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Jadi salah satunya mengapa kita harus berikhtiar, ya, untuk memaksimalkan apa yang memang kita punya, untuk memaksimalkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, gitu ya. Seperti komputer ketika sudah diinstalkan, gitu ya, kalau sering tidak dipakai atau bahkan tidak dipakai, mungkin nanti akan uninstall sendiri, ya. Begitupun juga ketika Allah memberikan kita fisik yang sempurna, ketika kita tidak melatihnya baik insting ataupun fisik, mungkin nanti tidak akan terasah, dan ketika persalinan itu tidak kurang bisa termaksimalkan. Ya. Nah, selanjutnya dalam ikhtiar ini ada persiapan ilmu, ya. Nah, untuk pasien-pasien sendiri atau untuk klien itu biasanya diminta untuk membeli buku-buku yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan. Sekarang sangat banyak sekali ya informasi atau sumber-sumber yang berhubungan tentang kehamilan dan persalinan, khususnya persalinan nyaman. Kemudian mengikuti kelas-kelas kehamilan dan persalinan. Sekarang pun banyak provider yang memang menyediakan kelas kehamilan persalinan baik offline ataupun online, ya. Juga ada kelas-kelas senam, baik senam yang konvensional ataupun senam-senam yang sudah modern, ya. Kemudian membaca fikih kehamilan dan persalinan. Selanjutnya adalah berkunjung kepada provider yang mendukung dan paham dalam ilmu dan praktek gentle birth, gitu. Selanjutnya mencari provider, ya. Nah, ini mencari provider menjadi tantangan sendiri bagi klien. Mungkin salah satunya karena banyak juga yang memang belum paham tentang persalinan gentle birth ini. Nah, mungkin salah satunya dicari yang trade record dari provider tentang gentle birth itu yang sudah dijalankannya lebih banyak. Kemudian providernya sudah banyak memfasilitasi kelas-kelas pemberdayaan diri. Artinya bahwa provider itu memberikan keluangan pasien untuk menuntut ilmu, gitu ya, untuk mendapatkan persalinan yang diinginkan oleh pasien, yaitu persalinan gentle birth. Kemudian provider yang menghormati hak pasien, gitu ya. Ini ada hak pasien
menurut pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004. Ada hak-hak pasien yang memang perlu diketahui oleh provider. Ya, salah satunya adalah mendapatkan penjelasan. Dalam gentle birth ini, pasien memang harus tahu, kita harus paham apa yang akan diberikan pasien kepada klien ketika persalinan. Pasien juga harus tahu tindakan medis apa yang akan diberikan, kemudian terapi apa yang akan diberikan pada saat nanti persalinan. Kemudian meminta pendapat dokter atau dokter lain gitu ya, atau second opinion gitu ya. Kadang mungkin ada beberapa yang memang mungkin tenaga kesehatan yang belum pas gitu ya untuk menyampaikan, itu bisa mencari tenaga kesehatan yang lain untuk mendapatkan penjelasan yang lebih baik. Okay. Kemudian mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Kemudian ternyata klien juga bisa menolak tindakan medis. Gitu ya. Jadi ini yang perlu diinginkan karena memang ada beberapa yang memang masih memaksakan dari tindakan medis. Gitu ya. Ternyata pasien atau klien berhak menolak tindakan medis. Kemudian klien juga mendapatkan isi rekam medis seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah persiapan nutrisi. Konsumsi makan makanan sunnah dengan teratur. Ya. Kenapa konsumsi makanan-makanan sunnah? Ya, kalau di kami makanan sunnah itu diutamakan. Selain kan mendapatkan manfaatnya, insya Allah mendapatkan keberkahan. Karena keberkahan itu mungkin tidak bisa dinilai dengan zat gitu ya, dengan jumlah, tapi akan mendapatkan sesuatu yang baik itu untuk fisik, ruhiyah atau emosi kita, insya Allah. Nah, ternyata makanan sunnah ini juga banyak yang sudah terbukti ilmiah gitu bahwa membantu untuk melancarkan persalinan. Gitu ya. Salah satunya jahe gitu ya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa jahe itu adalah minuman penduduk surga gitu ya. Yang pertama diberikan kepada penduduk surga adalah minuman jahe atau jahe merah. Ternyata jahe itu bermanfaat juga untuk ibu hamil, bisa mengurangi mual gitu ya. Kemudian jahe juga mengandung magnesium. Nah, salah satunya magnesium juga bermanfaat untuk tekanan darah. Kemudian kurma. Kalau kurma sudah banyak ya, sudah banyak informasi tentang kurma. Nah, kurma ini jika diberikan secara teratur, gitu ya, salah satunya untuk membantu memperpendek persalinan, terutama kelas 1. Kemudian ternyata kurma ini salah satunya adalah produsen aspirin. Aspirin itu untuk apa? Menurut Preeclampsia Foundation, aspirin itu salah satunya bisa membantu mencegah preeklamsi gitu. Dan ternyata kurma adalah salah satu produsen nutrisi untuk aspirin gitu ya. Kemudian apalagi makanan sunnah ini zaitun gitu ya, zaitun. Nah, zaitun ternyata zaitun itu mengandung omega 3, omega 6, kemudian prostaglandin, yaitu untuk melenturkan jaringan. Ini membantu untuk mengurangi resiko robekan, seperti itu. Nah, kemudian perbaiki pola minum, ya. Perbaiki pola minum. Kenapa minum gitu ya? Karena menurut keterangan minum adalah pembersih gitu ya. Sehingga minum ini adalah salah satunya untuk menghidrasi tubuh kita gitu ya. Karena banyak penelitian ibu-ibu yang kurang terhidrasi atau dehidrasi ketika kehamilan, baik itu karena mual muntah atau karena memang kurangnya masukan cairan, itu ternyata mempengaruhi pada hormon-hormon, baik hormon stres, kemudian mempengaruhi pada plasenta. Ya. Kemudian hindari junk food dan fast food ya. Nah, mungkin tantangan ya, salah satu tantangan bagi klien-klien kita gitu ya, ataupun bagi provider adalah sekarang banyaknya junk food yang berkeliaran yang mudah didapat gitu ya di sekarang karena memang
ada go gitu ya. Jadi memudahkan untuk memesan junk food atau fast food. Namun ternyata ini kurang baik gitu ya terhadap persiapan untuk persalinan. Kemudian cukupi nilai gizi baik mikronutrien juga makronutrien ya. Yang sesuai dengan yang dianjurkan WHO gitu seperti asam folat, kemudian kalsium, zat besi gitu ya. Bahkan besi ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an gitu ya. Makanya kalaupun misalkan pasien-pasien ingin konsumsi makanan sunnah gitu ya, tapi tetap kita harus cek gitu ya keadaan fisiknya. Apakah memang tidak perlu nutrisi-nutrisi tambahan, ataukah memang perlu nutrisi tambahan. Kemudian hindari kelebihan karbohidrat dan gula. Ada penelitian bahwa kelebihan karbohidrat dan gula ini salah satunya bisa menjadi pencetus preeklamsi gitu ya. Kelebihan gula juga menjadi pencetus diabetes gestasional. Kemudian cukupi protein 75 sampai 80 gram per hari gitu ya. Nah, ini salah satunya banyak penelitian bahwa di zaman sekarang memang kecukupan protein pada ibu-ibu memang atau pada perempuan itu sangat rendah gitu ya. Nah, dengan kecukupan protein per hari ini salah satunya bisa menurunkan komplikasi-komplikasi yang terjadi ketika kehamilan juga persalinan gitu ya. Seperti itu. Kemudian persiapan fisik yang kuat gitu ya. Nah, di sini disebutkan bahwa persalinan itu ibarat perlombaan ya. Maka latihan adalah kuncinya gitu ya. Jadi ketika di gambar ada maraton ya gitu. Nah, persalinan itu adalah pada saat lombanya. Maka ketika kehamilan itu adalah latihan ibu-ibu, latihan klien untuk mendapatkan kemenangan, untuk mendapatkan persalinan memang yang diimpikan. Seperti itu. Sehingga latihan untuk jalan, latihan untuk pernafasan, itu yang lebih baik adalah dipersiapkan ketika sebelum persalinan, yaitu saat kehamilan. Kemudian yakin nih bahwa Allah sudah memberikan perangkat yang sempurna untuk persalinan. Tinggal bagaimana kita sering mempergunakannya. Tadi disebutkan bahwa Allah sudah memberikan panggul yang sempurna, kemudian rahim yang sempurna, kemudian perineum yang sempurna, gitu ya, otot-otot, ligamen yang sangat sempurna untuk seorang ibu bisa melahirkan. Gitu ya. Tinggal bagaimana kita sering mempergunakannya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah berjalan teratur sesuai dengan kehamilannya. Nah, berjalan ini menurut penelitian, ibu hamil yang rajin atau teratur berjalan itu bisa mengurangi kala satunya sebanyak 28% gitu ya. Dan jalan ini termasuk sunnah gitu ya, karena Siti Maryam atau Bunda Maryam dari bundanya Nabi Isa itu sebelum persalinan jalan dari Yerusalem ke Bethlehem, tempat persalinannya itu sejauh 8 mil. Gitu ya, Masya Allah. Dan itu sebelum persalinan, dan ternyata jalan itu membantu menguatkan otot, kemudian membantu menurunkan kepala janin, kemudian membantu untuk melonggarkan panggul gitu ya, karena panggul itu ada otot-otot, kemudian ada sendi-sendi yang bisa melenturkan dengan jalan seperti itu. Nah, ini fisik apa saja sih yang perlu dilatih dalam persalinan? Yang pertama adalah tulang panggul ya. Kita lihat tulang panggul. Nah, ini ternyata tulang panggul kita perempuan ini kalau yang dulu ketika di kampus itu dilihatinnya panggul itu kaku gitu ya, tulang yang kaku. Ternyata panggul itu adalah tulang yang terdapat otot-ototnya, terdapat sendi-sendinya, sehingga tulang panggul ini bisa bergerak gitu ya, bisa dilatih untuk lebih lentur untuk agar bayi bisa turun ke bawah. Kemudian ada otot-ototnya, ada perineum yaitu untuk jalannya bayi ya. Kemudian yang perlu, kalau perineum dilatih bisa dari 36 minggu
pijat perineum, kemudian bisa dengan sering duduk tawaruk, gitu ya. Bisa dengan jalan kaki juga membantu untuk melenturkan perineum. Bisa juga dengan berhubungan suami istri, gitu ya. Selanjutnya adalah yang perlu dilihat adalah pernafasan. Ada yang bilang pernafasan ini kunci, gitu ya. Nah, pernafasan ini bisa juga dibantu tadi dengan berjalan kaki, gitu ya. Ibu-ibu yang jalan kakinya lebih teratur, jalan kakinya lebih sering, itu tanpa dilatih dalam senam pun itu ternyata lebih baik, gitu ya. Beda dengan misalkan yang senam mungkin 1 minggu 2 kali, tapi tidak jalan, itu lebih baik ibu yang jalan memang rutin. Tapi lebih baik kalau jalannya rutin, senamnya rutin, itu akan lebih baik ke pernafasan, gitu ya. Kemudian otot paha, ya, otot paha juga perlu dilatih nih. Kenapa otot paha perlu dilatih? Karena membantu untuk nanti ketika insting ibu merubah posisi saat kala dua gitu ya, atau saat persalinan gitu. Karena mau posisi apapun biasanya otot paha juga digunakan gitu ya, mau posisi jongkok, mau posisi berdiri, mau posisi nungging, itu otot paha perlu dilatih. Kemudian optimalisasi tulang belakang. Nih, tulang belakang karena ada beberapa ibu yang memang kurang pas ketika duduk gitu ya, banyak menyender, itu ternyata tulang belakang mempengaruhi nanti ke posisi janin di dalam rahim. Kemudian ketika tulang belakangnya tidak optimal, itu akan mempengaruhi rasa sakit ketika persalinan, gitu ya. Selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah psikologis. Persiapan yang matang membantu lebih percaya diri. Makanya kenapa kita harus mempersiapkan gentle birth ini jauh-jauh hari dari sebelum persalinan, ini akan membantu ibu lebih percaya diri. Seorang ibu yang percaya diri itu lebih baik ketika persalinan dibandingkan dengan ibu yang penuh rasa takut, penuh cemas ketika persalinan. Karena ketika ada cemas, ada takut, itu ternyata hormon adrenalin, hormon kortisol itu keluar, itu salah satunya bisa mencetus pecah ketuban dini, kemudian bisa menjadi pencetus gawat janin ya. Karena ketika seorang ibu itu stres, tadi hormon adrenalinnya meningkat, itu salah satunya pasokan oksigennya juga berkurang. Seperti itu. Kemudian dukungan dan support system dari orang-orang terdekat. Ini sangat perlu sekali, gitu ya. Karena biasanya yang dirasakan ibu ketika mau melahirkan itu merasa sendiri, gitu ya. Dan dukungan itu sangat penting. Dukungan sangat penting baik dari pendamping, yaitu suami, keluarga, orang tua, orang-orang terdekat, termasuk provider atau kita sebagai bidan. Nah, kemudian selanjutnya adalah niat yang baik, ya. Ini biasanya kita anjurkan untuk ingin melahirkan dengan nyaman, normal, kemudian sebentar, perineum utuh, ibu dan bayi sehat. Kita anjurkan dalam doa. Berdoa meminta kepada Allah, gitu ya, untuk niat yang baik. Tentu ini membantu ketika lahirannya nyaman, normal, ibu sehat, bayi sehat, tentu akan mempercepat penyembuhan setelah persalinan. Dan boleh ditulis dalam birth plan, ya. Birth plan ini adalah rencana persalinan, boleh ditulis dan boleh dikomunikasikan dengan providernya. Ini juga membantu untuk mempersiapkan keyakinan kita. Karena kenapa harus ada niat, gitu ya? Karena sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis bahwa seseorang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan, seperti itu. Nah, salah satunya boleh dicantumkan di dalam birth plan. Kemudian pendampingan dari provider ini penting sekali dan mempengaruhi pada psikologis klien biasanya, gitu ya. Karena mungkin ada beberapa yang memang masih klien yang tidak menyukai ketika hanya provider datang hanya periksa, ya, apalagi cuma datang periksa dalam pulang lagi, periksa dalam keluar lagi, gitu ya. Nah, pendampingan provider ini sangat penting, gitu ya. Bahkan teman saya almarhumah Bidan Prita itu membuat buku dan penelitian tentang one mom, one midwife, gitu ya. Jadi
satu ibu, satu bidan gitu. Dan kami sudah melaksanakan itu dari tahun 2014, ternyata maksimal sekali untuk menurunkan angka komplikasi ketika persalinan. Seperti itu gitu ya. Pendampingan provider ini tentu mungkin ke providernya akan lebih capek gitu, tapi hasilnya insya Allah lebih baik untuk kesehatan ibu dan bayi dan juga menurunkan trauma persalinan. Seperti itu. Nah, ini persiapan gentle birth bagi provider, ya mempersiapkan ilmu gitu ya. Tentu ilmu ini harus dipersiapkan untuk mendapatkan gentle birth bagi pasien gitu ya. Karena ada beberapa pasien atau banyak pasien sekarang memang sudah sangat pintar sekali gitu ya, sudah banyak paham tentang persalinan yang nyaman gitu. Bahkan pasiennya juga banyak yang minta, aku ingin persalinan seperti ini, ingin seperti ini. Kalau providernya kurang ilmu, mungkin nanti tidak paham atau bahkan menyakiti pasien gitu ya. Banyak yang memang pasien yang mengeluh kami, malah providernya kalau lahiran ya gimana kita aja gitu, gimana gimana providernya aja gitu, bahkan mungkin tidak dihargai keinginan-keinginan pasien atau harapan-harapan pasien ketika persalinan seperti itu. Kemudian persiapan bagi provider juga keyakinan gitu ya. Ini sangat penting bagi provider, bagi saya sebagai provider atau bagi teman-teman di BSD, karena keyakinan ini juga akan menularkan ke pasien. Ketika kita yakin bahwa pasien ini bisa melahirkan secara gentle, secara nyaman, itu ternyata akan berpengaruh juga kepada klien gitu. Karena nggak semua pasien kami juga pasien yang paham. Ada juga yang datang hanya ketika persalinan. Gitu. Tapi ketika kami yakin bahwa persalinan adalah peristiwa yang alami, naluriah, kemudian fisiologis, kemudian bisa dengan nyaman, gitu, bisa dengan lembut, itu ternyata keberhasilannya lebih tinggi. Kemudian peralatan penunjang untuk membuat klien lebih nyaman, nanti insya Allah akan dibahas. Kemudian memahami kebutuhan klien sebagai manusia dan perempuan. Nah, ini yang juga perlu terus kita tanamkan sebagai provider, kebutuhan sebagai manusia gitu ya. Kebutuhan untuk dimengerti, kebutuhan untuk disayangi gitu ya. Kemudian kebutuhan dalam memahami budaya, kebutuhan dalam menghargai agama, itu perlu ditanamkan pada kita terus-menerus ya. Kadang-kadang memang kalau lupa itu nanti sesuai dengan apa yang provider mau, padahal klien maunya bukan seperti itu gitu ya. Kemudian sebagai perempuan gitu ya, kadang-kadang kalau kita tidak paham dengan kebutuhan perempuan ya, seperti kalau perempuan mungkin kalau ingin sesuatu kadang nggak bicara langsung gitu kalau memang belum nyaman. Nah, ada yang pakai kode gitu ya, ada yang nggak ngomong tapi pengennya apa gitu. Nah, ini perlu sekali ilmu tentang bagaimana keinginan atau harapan-harapan perempuan ketika persalinan seperti itu. Nah, salah satunya juga ini berpengaruh nanti kepada fisik gitu ya, karena kalau pasiennya stres atau kliennya stres, ini nanti berpengaruh pada kemajuan persalinan seperti itu. Ini alat-alat penunjang ya yang biasa digunakan atau yang memang perlu disiapkan untuk gentle birth. Yang pertama, ruangan nyaman, aromaterapi, makan dan minuman, gimbal ya, terus peanut ball, moksa, TENS, bola tenis, minyak pijat, jarum, akupuntur, plester, kinesio, speaker aktif, hidroterapi ya. Nah, kita akan bahas. Yang pertama adalah speaker aktif ya. Nah, ini speaker aktif ini perlu gitu ya. Tapi ada juga memang yang memang ingin senyap, ingin diam gitu ya. Nah, mungkin bisa ditanya ke pasiennya atau ke kliennya, ingin sunyi atau ingin ada suara. Nah, suaranya bisa apa? Bisa murotal atau zikrullah. Ini sudah banyak penelitian ya tentang murotal atau zikrullah yang salah satunya bisa membantu menurunkan angka sakit atau angka nyeri ketika persalinan seperti itu.
Kemudian ruangan yang nyaman. Ruangan yang nyaman ini tidak perlu mewah untuk pasien, tidak perlu sangat bagus. Yang penting adalah memahami apa yang pasien mau, yaitu yang pertama privasinya terjaga, gitu ya. Tidak selalu dilewati oleh adanya laki-laki, tidak sering keluar masuk provider yang memang tidak perlu, gitu ya. Jadi privasi pasiennya terjaga, apalagi kalau pasien-pasiennya yang memang paham tentang aurat. Ini sangat perlu dijaga. Sekalipun kecil tidak masalah, tapi privasinya terjaga, gitu ya. Karena naluriah perempuan atau naluriah mamalia gitu ketika melahirkan itu memang di tempat yang memang privasinya terjaga. Kemudian di tempat yang redup ya. Kenapa yang redup? Nah, redup ini salah satunya bisa mengeluarkan salah satunya hormon endorfin, hormon melatonin, karena kalau misalkan terang itu mengeluarkan hormon adrenalin, salah satunya seperti itu. Kemudian tidak bising ya, karena kalau suara-suara bising juga bisa mengeluarkan hormon adrenalin, dan hormon adrenalin bisa menekan keluarnya hormon endorfin, juga hormon oksitosin yang membantu lancarnya persalinan. Selanjutnya adalah aromaterapi. Nah, ini aromaterapi juga bisa membantu pasien lebih rileks ya, pasien lebih rileks. Namun yang perlu ditanyakan kepada pasien, ingin harumnya harum apa, gitu ya. Ada beberapa pasien memang yang tidak suka dengan harum bunga. Nah, nanti mungkin kita siapkan harum buah-buahan seperti lemon, gitu ya. Nah, namun kalau pasiennya tidak apa-apa dengan harum apa saja, dianjurkan memang harum lavender sama jasmine, itu membantu juga untuk mempercepat persalinan karena lebih rileks. Bahkan kalau lavender sudah ada penelitiannya ya. Seperti itu. Kemudian disiapkan makan dan minum gitu ya. Nah, ini dalam Al-Qur'an juga bahkan sudah dituliskan bahwa makan, minum, dan bersenang-senang hatilah. Makanan dan minuman ini sangat berpengaruh gitu ya. Makanya kita siapkan, yaitu minimal ada kurma gitu ya. Kurma ini membantu sekali untuk penyerapan energi yang lebih cepat gitu ya. Karena ketika persalinan biasanya pasien tuh nggak mau makan apa-apa gitu ya, karena rasa sakit. Nah, dengan gula yang mudah diserap dalam kurma itu membantu untuk kontraksi gitu ya, membantu juga untuk tenaga. Nah, kemudian minum. Nah, minum ini kalau bisa gitu ya, kalau karena pasien itu biasanya nggak mau gitu ya. Nah, kita sendiri yang memang membantu untuk memberikannya kepada pasien. Nah, ini minum ini salah satunya juga hidroterapi gitu ya, membantu untuk membantu pasien lebih nyaman. Boleh juga diberikan air kelapa, kemudian sayur-sayuran yang memang mudah dicerna, ataupun salad, ya, apapun yang memang diinginkan oleh pasien yang memang mudah diserap oleh tubuh kita sebagai energi persiapan persalinan. Ini gym ball dan peanut ball ya. Ini salah satunya penggunaannya. Banyak sekali manfaat dari gym ball ini. Salah satunya untuk menurunkan kepala, ya, mengoptimalisasi kepala janin, posisi janin, membantu untuk merilekkan perineum, kemudian membantu untuk pembukaan. Ya. Kemudian ini ada peanut ball. Peanut ball ini juga bisa membantu untuk merilekskan otot-otot, kemudian bisa membuka jalan lahir, salah satunya membantu. Bisa juga dipakai nanti ketika proses persalinan fase 2. Ya. Nah, selanjutnya ini moksa ya, moksa ini adalah terapi dari herbal yang didekatkan ke tubuh pasien. Itu biasanya lebih hangat dan itu membantu, apalagi kalau didekatkan pada titik-titik kontraksi, membantu melancarkan atau membantu merangsang kontraksi secara alami. Selanjutnya TENS ya. Nah, TENS ini seperti terapi kejut ya, dari aliran listrik, tegangannya rendah, tapi ini juga bisa membantu mengurangi nyeri ketika persalinan. Ini sudah ada penelitiannya ya.
Kemudian plester kinesio yang ditempelkan di pinggang. Gitu ya. Ini juga bisa membantu mengurangi rasa sakit ketika persalinan atau juga bahkan dari trimester ketiga gitu ya. Ini sudah banyak penelitiannya, termasuk diteliti oleh dokter SPLG yang ada di klinik kami. Ini sangat membantu untuk mengurangi sakit dari mulai trimester 3 gitu ya, juga ke persalinan. Seperti itu. Namun ini perlu pelatihan ya. Selanjutnya hidroterapi. Nih, hidroterapi ini air ya, menggunakan air. Bisa dengan waterbird. Waterbird ini tidak harus melahirkan di air, bisa juga dengan proses berendam atau waterbird emulsion, yaitu waterbird yang hanya dilakukan ketika pembukaan sudah aktif atau bisa pembukaan 6 sampai menjelang lahiran. Namun lahiran tetap di bedia atau di kasur. Kemudian ini buli-buli ya. Buli-buli air panas juga bisa membantu untuk mengurangi rasa sakit ketika persalinan. Kemudian selanjutnya bisa buli-buli yang diisi air dingin gitu, karena tidak semua klien menyukai air panas atau tidak nyaman dengan air panas. Ada juga yang memang nyaman dengan dimasukkan air es gitu ya pada buli-bulinya. Kemudian mandi. Nah, ini yang paling sering kami lakukan. Pembukaan aktif atau bahkan jika sudah lengkap dan kepalanya belum turun, untuk relaksasi biasanya kami anjurkan mandi jika pasiennya memang masih bisa untuk mandi. Ini sangat membantu sekali bagi pasien-pasien. Kemudian spray ya, spray untuk wajah. Ya. Nah, ini juga membantu untuk lebih rileks kliennya, pasiennya lebih rileks ya. Karena zaman dulu mungkin yang pernah dibantu oleh Maparaji ya, bermitra dengan Maparaji, itu ternyata banyak yang ibu-ibu ketika persalinan itu disembur dengan air. Ya. Nah, ini ternyata salah satunya bisa membantu untuk merilekskan. Selanjutnya, karena waktunya sebentar lagi ya, kita dipercepat. Oke, ini yang pertama adalah teknik ya, teknik untuk menyamankan klien. Salah satunya hagedog atau ribozo. Nah, ribozo ini adalah kain, kalau di Meksiko adalah kain Meksiko ya, yang membantu untuk menyamankan posisi, bisa untuk mengoptimalisasi posisi bayi, bisa juga untuk menyamankan ketika persalinan. Tapi karena yang dipakai adalah samping, makanya ternyata di orang Sunda juga ada namanya hagedog gitu ya, salah satunya. Ini gerakannya, nanti di-share. Kemudian tadi akupuntur, counter pressure, dan acupressure. Nah, kalau akupuntur mungkin acupressure itu sering ya, tapi kalau yang counter pressure ini mungkin jarang disosialisasikan. Counter pressure ini salah satunya adalah tekanan di daerah sacrum ya, yang lebih menekan itu selama kontraksi datang, bisa lebih ditekan di daerah sacrum. Nah, biasa menggunakan tangan, bisa juga menggunakan kepalan tangan, bisa juga menggunakan bola tenis. Poinnya adalah menekan biasanya, lebih menekan dibandingkan pijat endorfin atau pijat oksitosin. Seperti itu. Kemudian Zilgray. Zilgray yaitu dengan gerakan dan latihan pernafasan yang dipersiapkan sejak kelas 1, tepatnya pada fase aktif, diharapkan kerja otot-otot panggul yang saling berkaitan menjadi selaras, sehingga mulut rahim tidak kaku dan adanya potensi otot-otot rahim untuk mendorong janin menuju jalan lahir. Jadi ini salah satunya adalah untuk melenturkan otot-otot rahim gitu ya, yang kaku ya, terutama mulut rahim. Ini salah gerakan-gerakannya, mungkin boleh dilihat. Kemudian ini pijat oksitosin dan pijat endorfin. Pijat oksitosin poinnya adalah di titik-titik yang dekat dengan tulang belakang ya. Bisa dengan menekan oleh jempol, bisa juga oleh jari, gitu ya, diputar-putar ya. Kalau pijat endorfin, titiknya, poinnya adalah bayangkan air pijatan itu seperti air
yang membasahi badan pasien. Jadi apa namanya, gerakannya itu seperti lembut dan seperti air yang memang mengucur di pasien gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu teknik baru yang memang baru diketahui, salah satunya adalah SWI. Ya, apakah SWI? Jadi SWI ini adalah salah satu metode yang memang untuk mengurangi rasa sakit dengan memberikan injeksi pada tulang belakang, gitu ya, pada tulang belakang. Nah, salah satunya atau disebut injeksi air steril, gitu ya. Jadi memberikan ini, kenapa diberikan ini? Karena memang sekitar 33 wanita akan mengalami nyeri punggung selama persalinan. Nah, wanita yang mengalami ini akan sering melaporkannya cukup tinggi ketika kontraksi gitu ya. Kemudian air steril ini atau disuntikan dengan metode non-farmakologis pereda nyeri yang dapat ditawarkan dalam pengaturan nyeri punggung yang parah selama persalinan. Nanti ini hanya ini aja ya, penelitiannya memang belum banyak, ini tapi sudah banyak dilakukan di luar negeri gitu ya. Kalau di Indonesia masih ini hanya mengenalkan saja, ternyata sudah ada gitu ya. Salah satunya injeksi air steril. Bagaimana cara pemberiannya? Itu dalam jumlah yang sangat kecil, 1 hingga 2 mili air steril disuntikan ke segmen bawah punggung. Nah, keempat lokasi utama di bawah kulit. Karena lokasinya jika Anda memilih metode penghilang rasa sakit ini, mungkin akan mengalami sensasi yang menurun sakitnya. Kemudian suntikan ini diberikan selama kontraksi gitu ya. Biasanya dilakukan oleh 2 bidan. Nah, seperti itu. Kemudian keuntungannya ini segera kembali ke normal, kemudian tidak ada efek pada ibu dan bayi, memungkinkan Anda untuk tetap bergerak selama persalinan, dapat diulang sesering mungkin yang dibutuhkan. Kekurangannya ada yang memang tidak reda dengan metode ini. Gitu. Ini salah satunya yang ini ya, salah satu metode baru yang yang baru diketahui ya untuk menurunkan rasa sakit. Nah, ini variasi dari skala 2 ya, variasi dari skala 2. Salah satunya metode upright ya, lebih tegak ketika persalinan. Ya. Ini salah satunya juga banyak di evidence base kebidanan ya, bahwa persalinan dengan posisi tegak salah satunya membantu untuk mempercepat persalinan, juga melancarkan bayi untuk lebih cepat turun. Nah, kemudian tantangan gentle birth ya. Ini tantangan gentle birth ini pengetahuan klien, gitu ya. Salah satunya pengetahuan klien. Jadi ketika ada providernya memang sudah paham, tapi kliennya tidak paham. Dan ini sangat menjadi tantangan gitu ya. Ada yang ketika persalinan bahkan keluarganya, kenapa kalau di sini mah persalinannya udah lagi sakit disuruh jalan-jalan gitu ya, kayak disiksa gitu. Padahal kita secara provider gentle birth salah satunya ternyata ini usaha gitu agar pasien bisa lebih melahirkan secara normal gitu. Kemudian keyakinan klien ini juga bisa menjadi tantangan gitu ya. Banyak klien misalkan yang tidak yakin dengan bisa melahirkan dengan nyaman karena memang cerita-cerita orang-orang zaman dulu atau cerita-cerita orang tuanya, temannya yang memang persalinannya penuh trauma. Kemudian ada juga klien yang memang persalinan sebelumnya traumatis, sehingga ketika persalinan selanjutnya, bahwa persalinan pun selanjutnya juga akan traumatis. Ternyata itu menjadi tantangan tersendiri untuk meyakinkan bahwa pasien bisa melahirkan dengan nyaman. Kemudian latihan dari klien ya,
untuk mempersiapkan gentle birth ya. Karena ada yang klien-klien yang hanya ingin melahirkan normal, hanya ingin mendapatkan persalinan nyaman, tapi tidak mau latihan, gitu, tidak mau ikhtiar. Gitu. Nah, ini menjadi tantangan bagi kami sebagai provider. Kemudian fasilitas ya, fasilitas dari apa namanya, dari tenaga ya, dari tenaga kesehatan atau dari providernya yang kurang. Kemudian pengetahuan provider juga menjadi tantangan bagi gentle birth ini tadi ya, sesuai dengan yang tadi kita bahas, bahwa pengetahuan provider untuk gentle birth mungkin tidak semaju sebanyak di dunia, di apa namanya, di negara-negara maju. Kemudian keyakinan dari provider ini juga menjadi tantangan gitu ya. Bisa nggak ya lahiran lembut, bisa nggak ya lahiran nggak ngeden, karena mungkin ada apa ya, sisa-sisa pendidikan yang memang ketika kita praktek ya, kalau lahiran ngedennya harus kenceng sebagai apa namanya, tangannya harus kemana, posisinya harus seperti itu gitu ya. Itu keyakinan provider sangat mempengaruhi pada jalannya gentle birth. Kemudian pendamping. Nah, ini pendamping ketika di ruang persalinan sangat berpengaruh. Makanya salah satunya bisa ditulis di dalam birth plan, ingin didampingi oleh siapa. Karena tidak sedikit ketika kita melaksanakan gentle birth, sedangkan pendampingnya tidak paham, itu malah akan mengganggu gitu ya. Salah satunya posisi, misalkan posisi kala dua gitu, bahwa persalinan gentle birth itu bisa sesuai dengan insting dari ibunya untuk melahirkan dengan jongkok gitu ya. Sedangkan misalkan pendamping yang tahu adalah persalinan itu hanya tidur terlentang. Nah, kemudian SOP tempat gitu ya. Nah, ini mungkin ada provider yang sangat mendukung dengan gentle birth, namun SOP tempatnya tidak memungkinkan. Nah, itu menjadi tantangan bagi provider ataupun klien seperti itu. Nah, persiapan gentle birth. Ini tempat, fasilitas itu sangat penting untuk menunjang gentle birth. Tapi ada yang lebih penting, yaitu metode persalinan dan perawatannya. Kemudian metode persalinan dan perawatan juga penting, tapi yang paling penting adalah orang yang mendampinginya, gitu, support system, gitu ya, merasa dicintai, merasa disayangi, merasa didukung, itu sangat penting. Tapi ternyata di atas itu yang lebih penting adalah hati seorang ibu, gitu. Hati pasien, hati klien, karena Allah sudah memberikan insting pada para perempuan. Allah sudah memberikan naluri, Allah sudah memberikan perangkat, yaitu hati seorang ibu untuk bisa mengupayakan bayinya lahir dengan nyaman, sehat raga, sehat jiwa, dengan afiat gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir, setelah kita yakin, setelah kita ikhtiar dengan maksimal, namun ternyata ada beberapa yang memang tidak tercapai sesuai harapan, ini yang paling penting adalah ridho. Bahasa psikologis, ridho adalah penerimaan, menerima apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita, termasuk persalinan-persalinan yang sudah kita jalani, gitu ya. Nah, saya bacakan balasan mereka di sisi Rob, mereka ialah surga. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi ketika kita ridho kepada takdir Allah, maka Allah akan ridho kepada kita. Dan ini adalah salah satunya tujuan dari gentle birth, menerima apa yang sudah ditakdirkan Allah ketika persalinan. Namun ikhtiar dan niat itu harus kita maksimalkan. Seperti itu. Untuk provider, ini yang salah satunya kami selalu dalam hati tanamkan. Orang yang penyayang akan disayangi Allah, yang maha penyayang. Maha suci dan maha tinggi Allah. Sayangilah orang yang ada di muka bumi, niscaya orang yang ada di langit atau makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat, akan meyakini. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih Teteh, mangga. Baik Bu Bidan, luar biasa sekali untuk materi hari ini yang sudah disampaikan oleh Bidan Farida Aryani mengenai gentle birth.
Tadi mulai dari pembahasan pertama, yaitu pengertian dari persalinan itu sendiri. Kemudian persalinan dalam pandangan Islam ya, ini kayaknya yang paling poin penting ya, dan bahwa keyakinan bahwa Allah yang memberikan kemudahan dan Allah juga yang menentukan bayi itu lahir. Ini sepertinya kunci untuk bisa berhasil dalam ikhtiar untuk gentle birth ya, dan ya. Kemudian gentle birth itu sendiri tadi dijelaskan bahwa persalinan yang lembut, yang tenang, penuh dengan kelembutan dan memanfaatkan seluruh unsur alami dalam tubuh manusia. Begitu. Baik Bu Bidan, ini sudah masuk beberapa pertanyaan karena tema hari ini sangat menarik sekali. Saya langsung buka sesi tanya jawab ya Bu Bidan. Baik, untuk sesi pertama saya akan buka untuk 3 penanya. Saya persilakan untuk Sobat Sehat. 3 penanya pertama, 1 pertanyaan langsung bisa dijawab oleh narasumber. Saya berikan kesempatan untuk 1 penanya terlebih dahulu bisa langsung bertanya kepada narasumber. Bisa langsung nanti angkat tangan, yang paling pertama mengangkat tangan, nanti akan saya persilahkan, baru boleh membuka mic-nya, begitu. Baik, sudah ada di sini atas nama Ibu Siti Nurhajar Fatimah. Baik, dipersilahkan untuk membuka mikrofonnya Ibu. Bisa langsung bertanya kepada Ibu Bidan Farida, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Bidan. Bu Bidan, saya mau langsung nanya aja kalau misalnya kalau misalnya mau mempraktekkan gentle birth itu harus di tempat praktek kita maksudnya, apa itu harus punya pelatihan gentle birth dulu atau gimana ya Bu? Atau sama apa aja gitu yang harus dipersiapkan untuk bidan praktek mandiri untuk bisa mempraktekkan gentle birth itu Bu? Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Bidan Farida bisa langsung dijawab pertanyaannya. Ya. Yang pertama, apakah perlu pelatihan atau tidak? Ya. Kalau pelatihan insya Allah lebih baik, gitu ya. Tapi kalaupun tidak, teman-teman bisa melaksanakan gentle birth ini, ya. Namun memang harus tahu dulu konsep gentle birth seperti apa. Seperti itu. Jadi walaupun tidak pelatihan karena memang tidak ada yang mengklaim gitu ya, salah satu organisasi atau apapun yang memang sangat yang menjadi wadah gentle birth itu ya. Walaupun memang ada pelatihan gentle birth, namun kalaupun ingin melaksanakan silahkan saja gitu ya. Tidak punya sertifikat pun tidak apa-apa gitu ya. Jadi gentle birth itu untuk semua gitu. Dan memang karena gentle birth ini salah satunya ternyata mendukung keterangan dalam Islam gitu. Ternyata Islam itu mendukung sekali untuk agar persalinan itu lebih bahagia. Tadi disebutkan di surat Maryam gitu ya. Itu ternyata kita bisa melaksanakannya gitu dengan metode-metode tadi yang dipersiapkan ketika mau melaksanakan gentle birth ya. Tadi peralatannya mungkin sudah ya Teh, nanti dikirim ininya ya, soft file-nya ya Teh. Dikirim soft file-nya mungkin untuk peralatan karena banyak sekali yang dipersiapkan kalau misalkan gentle birth. Hanya ketika misalkan tidak ada pun bisa dimaksimalkan dengan yang ada yang seperti pijatan-pijatan itu kan tidak perlu peralatan ya, pijatan seperti acupressure, counter pressure itu mungkin nggak perlu peralatan khusus gitu ya. Adapun ketika misalkan membutuhkan peralatan khusus, tadi bisa dilengkapi di slide-slide sebelumnya. Gitu ya. Cukup
Gimana? Enggak lagi. mau mau tanya lagi. Kalau Ya, misalnya silakan. seperti misalkan yoga hamil, terus apa sih namanya, yang hipnoterapi itu termasuk pelatihan yang menunjang gentle birth bukan ya, Bu? Kalau gentle birth secara umum, ya betul. Itu juga menunjang. Itu selain apa namanya memperkuat fisik, tapi ya mempersiapkan untuk fisik, juga mempersiapkan untuk emosi gitu ya. Tapi karena memang kita umat Islam gitu, jadi diharapkan kita memberikan edukasi senam-senam yang memang didukung oleh apa namanya keterangan-keterangan Al-Quran ya, seperti dibantu dengan gerakan-gerakan sholat gitu ya, terus gerakan-gerakan sunnah seperti itu. Kemudian untuk tadi menenangkan secara emosi, mungkin karena kita umat Islam juga dibantu dengan murotal, zikir gitu ya. Nah, seperti itu teh. Ya, tapi kalaupun misalkan mau dari hypnobirthing, silahkan. Itu untuk membantu apa namanya menenangkan secara emosi seperti itu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Teh. Sudah puas, Teteh, untuk jawabannya? Iya, terima Mudah-mudahan kasih. sudah bisa menjawab pertanyaannya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Bidan Farida. Nanti untuk persiapan-persiapan aja terkait untuk provider gentle birth nanti akan dikirim software-nya gitu ya Bu Bidan ya. Ya, siap. Baik, untuk pertanyaan yang kedua kami akan ambil dari Sobat Sehat yang sudah mengirimkan lewat kolom chat. Saya akan pilih satu pertanyaan terlebih dahulu, nanti bisa langsung dijawab ya Bu Bidan. Pertanyaan datang dari Nurul Anissa. Saya izin bertanya, apakah gentle birth ini sama dengan hypnobirthing, Bu? Dan apakah ada unsur yang dapat menggagalkan metode gentle birth ini? Terima kasih. Dipersilakan Bu Bidan. Iya. Jadi hypnobirthing ini adalah hanya salah satu metode penunjang gentle birth seperti itu. Jadi sekalipun belum pelatihan hypnobirthing, teman-teman masih bisa melaksanakan gentle birth karena poin gentle birth ini adalah salah satunya mengaktifkan kembali unsur-unsur alami tubuh gitu. Secara naluriah seorang ibu, kemudian unsur-unsur alami yang ada dalam tubuh dengan non farmakologis itu ya, salah satunya dengan yang alami tadi dengan pijatan, dengan air, dengan makanan, dengan aromaterapi seperti itu. Jadi kalaupun belum hypnobirthing tidak jadi masalah gitu ya. Kemudian yang kedua apa Teh tadi? Apakah ada unsur yang dapat menggagalkan metode gentle birth? Yang menggagalkan tadi ya Teh, yang jadi tantangan biasanya keyakinan dari klien gitu ya, keyakinan untuk bisa menunggu persalinan secara alamiah gitu, secara naluriah gitu, karena mungkin banyak sekarang persepsi bahwa persalinan itu bisa lancar dengan menggunakan obat-obatan atau dengan metode-metode yang memang tidak alami seperti itu. Jadi keyakinan pasien itu dari awal itu perlu ditanamkan gitu ketika mulai ANC atau mulai ketemu dengan provider seperti itu. Itu yang paling utama sih, keyakinan dari klien gitu ya, karena memang kita tidak bisa memaksakan, karena gentle birth itu harus dipilih secara sadar oleh klien gitu, seperti itu. Berarti untuk pasien-pasien yang melahirkan secara gentle birth itu di awal pada saat melakukan pemeriksaan ANC pertama bertemu dengan Bu Bidan sudah melakukan kesepakatan mungkin di awal ya Bu Bidan ya. Sudah mungkin sering dijelaskan seperti itu. Kemudian karena juga mungkin kami banyak yang tiba-tiba datang ketika persalinan, salah satunya media bisa menjadi salah satu penghubung kami kepada klien untuk
memberitahukan bahwa pelayanan di kami adalah pelayanan gentle bird seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Yang ketiga, kita ambil dari yang penanya langsung. Bagi sobat sehat, boleh mengangkat tangannya. Nanti dari pihak operator akan melihat. Ada yang mau bertanya secara langsung dengan Bu Bidan? Baik, sambil menunggu pertanyaan langsung dari sobat sehat, saya akan ambil dari sobat sehat yang sudah bertanya melalui kolom chat. Atas pertanyaan atas nama Yunita, izin bertanya, apakah pijat perineum dan latihan otot bisa menghindari robekan jalan lahir saat persalinan? Karena ada pasien yang rajin yoga, rajin pijat perineum, tapi saat pada proses persalinan itu tetap terjadi robekan perineum dan jahitannya sering lepas gitu katanya Bu. Kira-kira apa ya penyebabnya? Terima kasih. Nah, ini salah satu tujuan gentle bird sendiri kan minim trauma. Dan salah satunya trauma adalah ketika perineumnya robek, gitu ya. Nah, untuk menghindari perineum robek, salah satunya adalah pijat perineum, gitu ya. Nah, jadi pijat perineum ini banyak penelitian memang yang sudah dilakukan ternyata bisa menurunkan robekan, gitu ya. Pijat perineum bisa menurunkan robekan pada perineum, gitu. Bahkan kemarin teman saya, Bidan Wina, founder Papilio Bird Center, juga melakukan penelitian pijat perineum dan kompres waslap ketika persalinan, itu ternyata bisa menurunkan robekan perineum sekitar 85% G1 itu tidak dijahit seperti itu. Adapun ketika sudah pijat perineum, kemudian sudah olahraga, rajin senam, tetap robek, itu kalau kami evaluasi dari nutrisi biasanya, gitu. Karena nutrisi itu berpengaruh sekali pada kelenturan, kerapuhan atau kekuatan otot-otot ataupun perineum seperti itu. Ya, sehingga dari awal nutrisi yang dianjurkan kepada pasien harus menunjang pada tujuan kita untuk mengurangi resiko robekan. Nah, salah satunya dengan mengkonsumsi zaitun tinggi protein, yaitu untuk menguatkan jaringan, gitu ya. Zaitun untuk melenturkan jalan lahir, seperti itu. Mungkin dievaluasinya seperti itu. Namun ketika sudah ikhtiar maksimal nutrisi, jalan, ataupun senam, ataupun pijat perineum, dan segala rupa, dan ternyata masih robek. Nah, tadi di akhir, bagi kita sebagai provider, juga bagi klien adalah menerima bahwa pasti ada hikmah ketika Allah memberikan robekan, gitu ya. Ini ada ketika ada robek bisa jadi kasih sayang dari Allah, gitu ya. Jadi ridho bukan hanya dari klien ya, kadang-kadang kliennya ridho, kitanya yang provider yang kenapa ya gitu, padahal ikhtiarnya udah maksimal. Nah, kita juga perlu ridho, namun juga dievaluasi apa saja yang kira-kira memang bisa diperbaiki pada klien-klien selanjutnya, seperti itu. Baik, Bu Bidan. Sebelum lanjut untuk pertanyaan lagi, saya ingin menginformasikan untuk sobat sehat, untuk link absensi sekaligus post test sudah panitia share pada kolom chat. Bisa silakan untuk diisi. Baik. Saya ulangi. Untuk link absensi sekaligus post test sudah panitia share pada kolom chat.
Bisa langsung diisi. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Sepertinya tadi di sela-sela Bu Bidan menjelaskan pertanyaan yang sebelumnya, ada yang angkat tangan, boleh angkat tangan lagi. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk pertanyaan yang sudah dipertanyakan pada kolom chat, yaitu pertanyaan dari Ira Rianti. Izin bertanya Bu, ketika kita sudah mempersiapkan gentle birth, kemudian klien dihadapkan dengan mules persalinan dan membuat klien tidak fokus. Nah, bagaimana bagaimana mensugesti klien untuk dapat istilahnya tetap fokus pada gentle birth-nya? Itu Bu Bidan. Terima kasih. Kan poin penting dari gentle birth ini adalah memaksimalkan potensi tubuh dari klien untuk mengeluarkan hormon-hormon yang bisa menyamankan klien sendiri gitu ya. Sehingga ketika klien mungkin sudah tidak fokus dengan rasa sakitnya, kita bisa mencoba dengan banyak hal tadi teknik-teknik yang bisa dipakai ketika mendampingi klien gitu. Misalkan ketika sudah diberikan pijat endorfin, klien masih merasa tidak nyaman, kita bisa kompres punggungnya pakai air hangat. Ketika kompres air hangat, kliennya masih tidak nyaman, kita bisa ganti dengan kompres air dingin. Atau selanjutnya, jadi kita fokus pada membantu bagaimana caranya klien bisa nyaman. Gitu. Juga bisa membantu terjadi penurunan kepala lebih cepat, kemudian kemajuan persalinannya lebih baik gitu. Itu salah satunya. Terus dicari apa yang metode-metode apa yang bisa dilakukan pada saat pendampingan. Seperti itu. Kemudian apalagi Teh? Tadi pertanyaannya kurang intinya bagaimana mensugesti klien kalau merasa sudah, biasanya kan kalau pasien itu pada saat HIS, apalagi kalau sudah pembukaan di atas 4 cm itu kan kontrolnya sudah agak sulit ya Teh, kemudian ya karena memang HIS-nya sudah meningkat, durasinya lebih cepat. Nah, bagaimana caranya untuk mengembalikan fokus, istilahnya biar jangan menyerah gitu pasiennya? Oh iya, karena biasanya kan pembukaan aktif itu kan hitungan jam ya. Biasanya kami memberi apresiasi pada klien gitu bahwa ibu ternyata sudah sampai gitu ya, berjuang sampai saat ini gitu, dan waktunya tinggal sebentar lagi ya. Insya Allah dengan bersyukur kemudian bersabar, persalinannya akan sebentar lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan biasanya sih pasien yang sudah mempersiapkan benar-benar gentle birth itu bahkan jarang sekali yang memang merasakan kesakitan yang luar biasa gitu ya. Namun ketika misalkan memang ada pasien yang jarang berlatih gitu, dan ternyata ketika pembukaan aktif sangat kesakitan dan tidak fokus, kita kembali yang harus meyakinkan pasien bisa gitu bahwa ini waktunya tinggal sebentar lagi gitu. Kemudian ini bayinya sudah membantu juga untuk penurunan kepalanya. Karena kan poin penting dalam gentle birth ini bukan hanya nyaman, tapi aman gitu. Artinya bahwa persalinan berjalan memang sesuai dengan sesuai dengan SOP-nya seperti itu. Baik, mungkin pertanyaan terakhir satu lagi Bu Bidan ya. Ya, silakan Teh. Ya, datang dari Ibu Tanfidia dari Banjarnegara.
Izin bertanya Bu Bidan, kebetulan saya sedang mengandung 8 bulan dan ini hamil anak pertama. Jadi begini Bu, saya masih belum pengalaman. Biasanya tanda-tanda melahirkan itu apa saja ya Bu? Dan bagaimana saya dapat melahirkan normal? Mohon diberikan tips-tipsnya serta bagaimana cara menepis rasa takut menuju proses persalinan. Gitu. Terima kasih. Panjang pertanyaannya ya Bu. Ya, mungkin sedikit saja Teh ya. Terutama untuk yang pertama, tanda-tanda persalinan. Yang pertama biasanya memang ada lendir darah ya Teh ya. Lendir darah, kalau hanya flek itu biasanya belum gitu ya. Kemudian kalau ada lendir yang bercampur dengan darah itu memang biasanya salah satunya sudah terjadi penipisan jalan lahir gitu. Nah, namun jika tidak disertai kontraksi gitu ya, mohon bersabar, tidak apa-apa diobservasi di rumah. Asal gerakan janinnya masih aman, masih terasa, masih bergerak aktif gitu. Nah, ke bidan nanti setelah kontraksi itu mules atau gelombang cinta atau sinyal cinta dari Allah ketika rahimnya ingin mengeluarkan janin itu biasanya dirasakan 5 menit sekali dalam 1 jam, ya biasanya sekitar 40 sampai 60 detik. Itu waktunya teteh ke bidan, gitu ya, waktunya ke tenaga kesehatan. Namun ada beberapa ibu yang memang tanda persalinannya diawali dengan keluarnya ketuban, gitu. Nah itu segera untuk ke bidan. Gitu. Tapi mudah-mudahan tanda-tanda persalinan yang normal, fisiologis ya, seperti tadi lendir darah, kemudian disertai dengan kontraksi. Kemudian nanti ada pembukaan, nanti ada tahap-tahapnya gitu ya, tahap awal, kala 1, kemudian kala 2 gitu. Seperti itu untuk tanda-tanda persalinan. Yang pertama adalah lendir darah, kemudian kontraksi yang sudah teratur seperti itu. Ya. Kalau untuk yang kedua mendapatkan persalinan nyaman ya. Bagaimana saya dapat melahirkan normal, kemudian tipsnya apa saja? Ya, yang pertama adalah yakin tadi ya, banyak yang yakin, harus yakin bahwa manusia atau perempuan ya, khususnya perempuan, seorang ibu ketika hamil, berarti Allah memberikan perangkat yang sempurna untuk kita bisa melahirkan bayi. Itu yang perlu diinikan dalam hati gitu ya, dalam doa bahwa Allah itu sudah sempurna, sehingga ketika kita sudah yakin bahwa kita diberikan perangkat yang sempurna baik secara fisik ataupun insting, itu kita selanjutnya adalah melatih fisik kita agar bisa berjalan, agar bisa membantu persalinan sebagaimana mestinya gitu. Karena otot-otot atau fisik yang tidak dilatih itu nanti ketika persalinan akan kurang lentur. Ya. Dan diyakini bahwa Allah menciptakan panggul kita, panggul yang lentur yang memang bisa dilalui oleh janin. Dan meyakini bahwa janin yang Allah ciptakan dalam rahim kita adalah cerdas. Gitu ya. Janin yang cerdas yang ternyata bisa membantu kita, yang bisa membantu doa-doa kita kepada Allah ya, mendoakan kita, kemudian janin yang juga sama-sama berjuang untuk bisa melahirkan normal dan nyaman. Seperti itu. Nanti tips-tipsnya yang di itu ya, yang di slide ya Teh. Iya, ada di slide tadi ya Teh, Bu Bidan ya. Iya. Kemudian kalau untuk bagaimana cara menepis rasa takut, sepertinya tadi juga sempat dibahas pada pertanyaan sebelumnya ya Bu Bidan ya. Ya, agar tidak takut, maka persiapkan gentle birth ini lebih awal, dari mulai sekarang Teteh tahu, tadi cari provider yang memang mendukung, komunikasikan dengan pendamping, keluarga, kemudian susun rencananya, gitu ya. Karena merencanakan persalinan juga penting,
Ini salah satunya agar kita bisa sesuai dengan ikhtiar-ikhtiar yang dijalankan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Bidan untuk jawabannya untuk beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Sobat Sehat pada webinar kali ini. Mohon maaf sekali Bu Bidan karena memang waktunya juga terbatas. Sepertinya untuk sesi tanya jawab kita cukupkan. Begitu Bu Bidan. Dan saya ucapkan juga mohon maaf untuk kepada para Sobat Sehat yang sudah bertanya tapi belum berkesempatan untuk mendapatkan jawaban dari narasumber kita. Insya Allah di lain waktu kita dapat bertemu kembali. Begitu. Baik, sedikit akan saya simpulkan untuk webinar pada hari ini yang dengan tema The Preparation and Challenge of Gentle Birth, bahwa kenapa gentle birth itu sendiri yaitu persalinan dengan tenang, penuh dengan kelembutan dan memanfaatkan seluruh unsur alami dalam tubuh manusia. Kemudian kenapa kok harus gentle birth? Karena gentle birth mempunyai konsep yang ramah jiwa bagi ibu dan juga bayi, sehingga akan mengurangi rasa stres pada ibu yang nantinya juga akan berefek kepada kesehatan bayi dalam kandungan. Kemudian tujuan gentle birth itu sendiri kurang lebih sama dengan persalinan pada umumnya, yaitu menurunkan AKI dan AKB, menurunkan angka komplikasi saat kehamilan dan persalinan, kemudian meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi. Yang paling penting yaitu persiapan gentle birth, keyakinan bahwa persalinan itu proses yang fisiologis, dan tadi sudah disampaikan di awal bahwa Allah itu yang memudahkan dan Allah juga yang menentukan kapan bayi itu lahir. Kemudian persiapan yang kedua yaitu ikhtiar, tadi sudah dipaparkan panjang lebar oleh Bu Bidan Farida. Yang terakhir yaitu ridho. Setelah ikhtiarnya dilakukan, yang terakhir adalah ridho atau ikhlas, begitu ya. Ikhlas atas apa ya hasil yang diberikan oleh Allah, berpasrah diri, begitu. Kurang lebih itu yang bisa kami simpulkan. Kemudian tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara, dan mungkin dari Ibu Bidan Farida ada closing statement yang bisa disampaikan untuk para sobat sehat pada webinar kali ini. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah mendampingi dari awal. Kepada semuanya di hari Ibu ini, karena kita seorang perempuan, Allah sudah titipkan rahim kepada kita. Rahim ini lembut, tapi ternyata kuat, gitu ya, sangat kuat sehingga bisa menopang bayi. Dan di sanalah peradaban dimulai. Kita para bidan, para ibu, semestinya memang mengikhtiarkan persalinan lembut, ramah ibu, ramah bayi, karena ini adalah salah satu warisan yang bisa kita berikan pada generasi selanjutnya. Karena tentu dengan gentle birth ini kita bisa membantu generasi pemuda-pemudi Indonesia menjadi lebih sehat jiwa dan raganya. Kemudian mungkin pada saat gentle birth provider atau kita sebagai bidan lebih capek, tapi yakinlah suatu saat keringat kita, kecapean kita, Allah akan membalasnya. Sekalipun tidak di dunia, Allah tidak akan lupa membalas kebaikan-kebaikan kita dalam mendampingi klien dengan susah payah. Nanti insya Allah di akhirat akan kita temui amal tersebut. Itu terima kasih kepada Cita Sehat Foundation dan semua sobat sehat yang telah hadir saat ini. Mohon maaf lahir dan batin dari kata-kata ataupun penyampaian yang masih kurang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali kami sampaikan kepada Bu Bidan Farida Agustiani yang telah berkenan menghadiri webinar yang diselenggarakan oleh Cita Sehat Foundation kali ini. Semoga kita dapat bertemu kembali ya Bu pada kesempatan-kesempatan webinar selanjutnya. Baik, sebelum kami tutup, mungkin ada informasi atau mau ambil foto terlebih dahulu ya, Bu Bidan mohon izin untuk ambil foto bersama. Silakan Teh. Untuk Sobat Sehat, dimohon untuk open kamera untuk kita bisa ambil foto bersama dengan narasumber kita hari ini. Baik, ini ada 8 slide ya. Kita ambil satu persatu. Sobat Sehat, kita foto bersama ya. Ini ada 9 slide. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Sudah, Teh? Baik, terima kasih Sobat Sehat. Sudah? Sudah kan Nurul? Untuk pengambilan fotonya? Sudah, Mbak. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita tutup untuk webinar kali ini, kami ingatkan kembali kepada para Sobat Sehat semua, bahwa link absensi sekaligus post-test sudah bisa diakses pada kolom chat. Silakan untuk diisi bagi yang belum mengisi. Kemudian link ini juga sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat sebagai syarat SKPIB yang nantinya akan dikirimkan melalui surel Sobat Sehat semua. Dan kami ingatkan kembali, bagi Sobat Sehat yang ingin berdonasi untuk program Peduli Bencana Semeru, dapat langsung mengunjungi laman www.citasehat.org/campaign/peduli Semeru dan klik donasi sekarang. Linknya sudah di-share oleh panitia pada kolom chat. Selanjutnya untuk informasi pengiriman sertifikat dan yang lainnya akan kami informasikan melalui kanal sosial media kami, yaitu di Instagram @citasehat dan Facebook Cita Sehat Foundation. Jadi bisa dilihat di sosial media kami, boleh dikepoin terus gitu. follow dulu. Baik, Sobat Sehat semua, 2 jam sudah kita bersama dalam webinar Cita Sehat Foundation dengan tema The Preparation and Challenge on Gentle Birth. Terima kasih banyak kepada Sobat Sehat yang telah mengikuti acara hingga akhir. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini dapat memberikan manfaat dan dapat diimplementasikan. Kemudian saya mewakili panitia yang bertugas pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata selama webinar ini berlangsung.
Sampai bertemu di webinar Kita Sehat selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.